Oke, kita mulai saja. Shalom, Bapak Ibu. Sekali lagi shalom, Bapak Ibu. Oke, mungkin karena cuaca dingin jadi agak gimana, agak kaku ya, Bapak Ibu ya. Gimana kabarnya hari-hari ini, Bapak Ibu? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Mungkin kalaupun ada yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami kurang sehat, atau bahkan yang lagi mengalami masalah, kita percaya waktu kita datang ke tempat ini kita akan mengalami kuasa Tuhan, amin. Mengalami kemenangan daripada Tuhan, amin. Untuk itu kita bangkit berdiri, yuk kita memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita boleh lambai-lambaikan dulu tangannya yuk, sebagai bentuk antusias kita buat Tuhan. Yes, lambai-lambaikan dan boleh kasih senyum ke kiri dan kanannya. Kasih senyum dong, pastikan sebelah kiri kanannya kasih senyum dan puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang antusias untuk memuji Tuhan, amin. Untuk itu boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yeay, mari kita memuji Tuhan. Secerahnya mentari, secerahnya mentari, hanya Kau yang terindah, Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai oh haleluya, bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segala hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Yes, kita katakan senyanya. Yes, secerahnya mentari, hanya Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau banyak dan bumi pun bergoncang, menjagaku selamanya. Hey, nyata kasih-Mu sepanjang hidup, amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya kita lagi sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin.
Yuk, mari Bapak Ibu kita katakan sama-sama. Kasih-Mu, yes, segala. Amin. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanya. Mari kita katakan lagi, sungguh nyata. Nyata kasih-Mu, yes, sepanjang hidupku, dengan cara-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segala hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeay! Kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan cara-Mu Kau tebus. Terima kasih. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah. Katakan, segenap hati, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami, hatiku hanyalah. Katakan lagi, segenap hati kami, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeay. Segenap hati kami bagi Engkau Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh nyata kasih Tuhan bagi kita. Amin. Bahkan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan karena darah Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Hey! Kami bersuka cita Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Sekarang tak keselamatan dan dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang, amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Bagaimana Bapak Ibu? Yes, kuasa dihancurkan oleh darah anak. Katakan, oleh darah anak. Yes, oleh kesaksian kita. Dikalahkan kuasa, yes, dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Yes, Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Sekarang, yes Tuhan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Hey! Oleh darah anak domba, oleh kesaksian. Bagaimana Bapak Ibu? Dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak
Saya mau ngajak Bapak Ibu, kita katakan sama-sama. Oleh yes. Oleh terima kasih Tuhan. Kuasanya oleh mari kita katakan dengan iman. Oleh darah anak Tuhan, oleh kesaksian kita, amin. Dinyalakan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dinyalakan Yesusnya, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba. Mari katakan lagi, oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Hanya karena Engkau kami mengalami keselamatan Tuhan. Hanya karena Engkau kami mengalami kuasa-Mu Tuhan. Bahkan hanya karena Engkau kami mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, bahkan kami mau katakan Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Hidup kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan persembahkan bagi Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Mari kita sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, Kau baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dan kami mau katakan terima kasih Tuhan. Oh, tak berhenti Tuhan. Mulut kami untuk mengatakan Tuhan terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Segala hormat Tuhan bagi-Mu Yesus. Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat Tuhan. Bagi kami Tuhan, anugerah-Mu
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
hidup, ku hidup tetap menyembah dunia. Amin, amin. Gak ada yang bisa menjauhkan kami Tuhan. Yes Tuhan, yes. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap, amin. Yes, kami terus melihat kepada Engkau. Yes, kami hidup karena perkataan-Mu Tuhan, bukan kata dunia Tuhan. We trust you. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah diberikan bagi kami. Kita bisa bersekutu, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun cuaca di luar tidak baik, tapi kami bersyukur kami bisa datang hari ini untuk bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini sebagai kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami buka roh kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Yes. Kau mau berbicara buat kami, menyatakan isi hati-Mu buat kami.
supaya kami semakin hidup sungguh-sungguh untuk Engkau, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami kerjakan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyelesaikan pekerjaan-Mu Tuhan di muka bumi. Terima kasih Bapa di surga. Bapa berdoa biar urapan Allah turun atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Urapi kami semua yang mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, senang sekali bisa ada pagi hari ini di tempat ini, bisa menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, sebetulnya minggu yang lalu ya saya dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi berhubung karena saya ada di Mahulu masih dalam kondisi banjir, dan kebetulan saya dipercayakan untuk seorang anak Tuhan untuk ngurus sembako untuk orang yang kebanjiran saudara, dan memang cukup melelahkan karena sembako yang kita beli itu sangat banyak saudara, berasnya itu sampai berton-ton gitu, dan saya dipercayakan uang yang saya bilang sebetulnya saya nggak mau ngurus kayak gitu saudara, itu tanggung jawabnya besar. Tapi saya bisa selesaikan semua pekerjaan itu dengan uang yang cukup banyak, membelikan sembako sehingga saudara-saudara kita yang kebanjiran mereka bisa ditolong. Saya tuh harus bolak-balik dari Uju Bilang ke Tering ke Melak itu sampai 2 kali saudaraku, dalam kondisi banjir yang sebegitu besar, dan hampir-hampir speed itu nggak berani milir karena airnya sangat deras sekali. Saudara kalau pernah ke Uju Bilang, ada rakit yang biasa kapal tambat itu sampai di bawah air sampai jauh sekali, rakitnya ikut milir saudara. Padahal itu sudah diikat sekuat-kuatnya tapi masih bisa lepas saudara. Itu berarti banjirnya nggak main-main saudaraku. Jadi saya aja mau turun ke Melak, saya mikir Tuhan, ini banjir sebesar ini karena di sungai itu kayu semua saudara. Kayunya itu nggak tanggung-tanggung. Ada 2 speed yang tabrak bocor karena memang banyak sekali kayu di sungai yang di bawah air sudah. Jadi saya bersyukur bisa selesaikan tugas, bisa bagi-bagi sembako. Akhirnya saya harus tunda pelayanan di sini. Saya bilang nanti minggu belakang baru saya bisa datang. Dan ya hari ini saya bersyukur bisa bisa melayani Tuhan, bisa sampaikan firman Tuhan buat saudara sekalian. Dan memang kondisi banjir di sana kali ini parah karena banyak rumah orang yang rebah saudara, yang di bawah air hilang nggak tahu kemana. Lalu banyak rumah yang miring dan memang nggak bisa ditinggalin lagi saudara. Karena rumah sana kebanyakan rumah kayu ya. Jadi kalau terendam air pasti tambah berat rumah itu mendekat, sehingga banyak rumah yang miring saudaraku. Dan ya puji Tuhan khususnya bagi saudara-saudara kita yang kena banjir, pemerintah juga respon sehingga akhirnya bisa tercukupi semua kebutuhan di sana. Tapi saya merasa saya yang paling cepat bagi sembako saudara dari pemerintah, benaran. Karena saya sama-sama Polres dari Melak, kami sama-sama bawa sembako charter speed, mereka 3, saya 2. Tapi ternyata 3 hari baru mereka bagi saudara, sedangkan saya hari Sabtu tiba, Minggu udah bisa bagi. Jadi saya bilang ada apa? Saya tanya sama orang-orang yang kena banjir, sudahkah kalian terima sembako dari Polres? Bilang belum, ini sudah 3 hari loh mereka tuh. Jadi saya bilang ini urusan sama pemerintah tuh paling lambat saudaraku. Iya beneran. Dan nanti ada lagi dari Pemprov punya, sudah datang 3 hari masih ditunda supaya orang sudah kelaparan saudaraku. Dan dikasih beras, saudara tahu berapa satu orang 1 liter? Sama pemerintah itu saudara, 1 liter gulanya setengah kilo, mie-nya 20 bungkus. Tapi bersyukur gereja lebih hebat loh saudara, berasnya 5 kilo, ada telurnya 1 piring penuh nggak dikurangi saudara. Itu sembako saya, ada minyak goreng, ada super mie saudara, ada ikan kaleng, apalagi air mineral. Jadi kita lebih banyak saudara. Saya bersyukur untuk berkat Tuhan. Tapi itu semua lewat anak-anak Tuhan dan jumlahnya sangat besar saudara. Mereka respon. Jadi kita yang paling pertama kali bagi sembako di sana waktu kebanjiran saudara.
ibu-ibu mereka masak, mereka menerobos banjir untuk bisa bagi makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Termasuk ibu-ibu di gereja di mana saya ada tangani saat ini, itu mereka paling cepat saudara membantu orang yang kelaparan. Mereka masak banyak, mereka bagikan. Akhirnya ya perut-perut yang sudah kelaparan itu mereka bisa makan. Jadi bersyukur untuk pertolongan Tuhan buat saudara-saudara kita yang kena banjir. Saya bersyukur hari ini bisa ada di tempat ini saudara. Amin, haleluya. Kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan pagi hari ini. Saya juga dalam hati, kenapa sih Tuhan kok mesti bawa saya jauh di sana loh saudara. Uju bilang tuh kalau naik kapal 2 hari 2 malam, kadang-kadang belum nyampe juga saudara, kalau kapalnya laju saudara. Tapi iya, saya waktu bulan Agustus tahun lalu itu, saya dikasih penglihatan sama Tuhan satu daerah. Saya bilang, Tuhan itu kan hutan, saya bilang. Ya, penuh dengan hutan, dan saya melihat ada orang-orang yang mereka sambil di depan rumah-rumahnya, rumah-rumah sederhana betul. Mereka tuh nunggu saya saudara, lalu salaman sama saya. Saya bilang, Tuhan ini di mana? Akhirnya saudara, saya baru tahu ketika bulan Desember tahun lalu saya datang, ternyata tempat itu yaitu di tempat di mana saya ada itu saudara. Orang-orang yang saya lihat di dalam mimpi itu ternyata mereka yang perlu ditolong saudaraku. Jadi itu dari Agustus, terrealisasinya tuh bulan Desember saudara. Saya bilang, kok saya dibawa ke hutan lagi? Dan itulah yang saya sedang kerjakan hari-hari ini di sana, pelayanan saudara untuk menolong gereja, karena di sana ada gereja organisasi terbesar di Kalimantan Timur, itu Injil itu ada di sana. Ada gereja Katolik. Tapi kasihan kalau saudara lihat umat Tuhan di sana, karena saya melihat roh perceraian di sana sangat tinggi saudara, di dalam kehidupan orang Kristen. Ada yang ya bukan nikah loh, yang kawin tuh sampai 8 kali. Itu orang Kristen, dan gerejanya di gereja Injili. Dan pendetanya kayak diam. Hampir keluarga yang kami layani itu semua perceraian. Ada berapa keluarga yang saya tangani itu keluarga yang bercerai parah. Jadi ada yang sudah kawin sampai 8 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, dan mereka masih ke gereja. Tapi pendetanya nggak berbuat apa-apa untuk tolong mereka, dibiarin kayak gitu saudaraku. Nah, kasihan saudara, padahal gereja Injili loh saudara. Saudara tahu, saya nggak perlu sebutkan organisasinya, tapi besar di Kalimantan Timur. Tapi pembiaran saudaraku. Di dalam satu keluarga ada 3-4 bercerai. Dalam satu keluarga. Dan angka perceraian di Uju bilang itu cukup tinggi saudaraku. Kalau bisa dibandingkan dengan kota, mereka lebih parah. Nah itu beban yang Tuhan taruh buat saya untuk tolong orang-orang ini yang lagi bermasalah, rumah tangga kacau saudara. Sejak adanya pemekaran di Mahakam Hulu, itu rupanya karena ada uang mulai mengalir di sana. Di situ bermasalah rumah tangga saudara. Ada istri yang gak puas dengan kerjaan suaminya, dia cari orang-orang, naksirnya tuh orang-orang yang kerja di kantoran, yang punya kedudukan agak tinggi, itu yang dikerjain sama mereka saudara. Jadi jahat sekali saya bilang, cara setan bekerja untuk merusak rumah tangga keluarga Kristen di sana itu banyak perceraian. 5 keluarga lagi saya tangani saudara yang dalam kasus seperti ini, parah. Ada sampai 8 kali kawin saudaraku. Saudara, gereja nggak mau tahu dengan mereka. Mereka bilang mereka nggak diurus sama gereja, tapi rajin ke gereja saudara. Aneh kan dalam keluarga seperti ini. Saya berdoa supaya mereka dipulihkan Tuhan kembali. Karena ini jiwa saudara, saya yang paling takutkan kalau mereka kembali ke agama seberang saudara. Karena mudah sekali orang sana. Kalau yang penting ada duit, beres itu saudaraku. Jadi itu yang sedang terjadi, yang saya lihat di daerah sana. Itulah sebab saya heran, kenapa Tuhan itu kok bawa saya ke sana gitu loh. Di hutan-hutan, di tempat-tempat yang seperti itu. Karena ada rencana Tuhan buat selamatkan orang-orang itu saudara. Jadi mari saudara kita hari ini, saya mau ajak saudara kita mulai berpikir sama seperti Yesus berpikir. Amin saudara. Kita mulai merasakan sama seperti yang Yesus rasakan saudara. Nah itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yang saya mau bagikan, sharing kepada saudara. Apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan, itu yang harus ada di antara kita. Nah saya mau katakan satu hal, kenapa pekerjaan Tuhan itu
terhenti, terhambat, sebetulnya itu bukan karena setan, sebetulnya itu dari manusia kita sendiri. Benar saudara? Tuhan tuh ngomong jelas, bukan karena pekerjaan iblis, tetapi lebih kepada diri kita sendiri yang ngaku anak Tuhan, hamba Tuhan, tetapi kita nggak punya hati seperti Tuhan Yesus gitu. Itu yang menghambat pertumbuhan, pekerjaan Tuhan. Gereja nggak bisa maju dengan cepat karena kita lah yang menjadi penghalang utama, bukan iblisnya saudaraku. Sebenarnya iblisnya itu sudah keok. Amin saudara. Sorry. Aduh, kenapa kau bunyi terlalu keras? Iblis itu sudah kalah. Jadi masalahnya tuh kok kita lagi saudara. Nah pagi hari ini kita belajar saudara, bagaimana cara Yesus merasakan, cara Yesus berpikir, sehingga itu juga ada di dalam kita. Amin saudaraku. Oke, mari kita belajar firman Tuhan. Buka di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, ini ayat-ayat yang sebetulnya sudah tidak lazim lagi bagi kita. Kita akan baca mulai ayat ketiga saja sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tidak usah sampai selesai. Ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sudah ketemukan firman Tuhan? Amin. Oke, Filipi 2 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin saudara. Ya, ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Jadi tema khotbah saya pada pagi hari ini meneladani cara hidup Yesus. Amin saudara. Katakan sama-sama, meneladani cara hidup Yesus. Sekali lagi, meneladani cara hidup Yesus. Amin saudara. Oke, kita mau belajar meneladani cara hidup dari Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya percaya bahwa Yesus, dia adalah teladan yang sempurna bagi kita. Amin saudaraku. Yesus memberikan contoh, memberikan teladan yang banyak. Kalau kita baca kitab Injil, kita akan temukan banyak sekali teladan-teladan yang Yesus berikan bagi kita. Dan di dalam kitab Filipi pasal 2, saya akan memberikan saudara 5 poin penting tentang cara hidup Yesus yang harus kita teladani. Apa yang Yesus rasakan, apa yang Yesus pikirkan, itu yang harus kita masukkan dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, sehingga saya percaya kalau ini ada dalam hidup kita, maka pekerjaan Tuhan itu akan beroleh kemajuan. Amin saudara. Tidak akan bisa terhambat, sekalipun ada cara setan manusia akan menghalangi rencana Tuhan. Tapi kalau roh ini ada dalam kita, saya percaya kita akan bisa menyelesaikan pekerjaan Allah sampai pada akhirnya saudara. Jadi Yesus adalah teladan kita saudara. Nah, kita bisa belajar teladan itu dari banyak orang, dari pemimpin rohani kita, dari bapak-bapak rohani kita. Kita bisa meneladani cara hidup mereka. Kita lihat apa yang mereka lakukan, yang baik, yang positif, yang kita bisa ambil dan kita lakukan, karakter mereka. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak ada yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Amin saudara. Itulah sebabnya ketika kita belajar teladan, lihat kehidupan Yesus saudara. Kalau saudara lihat saya, saudara bisa kecewa. Saudara lihat Pak Elison, Ibu Ami, kadang-kadang kita bisa kecewa. Tetapi kalau kita lihat Yesus, kita nggak akan kecewa. Amin saudara. Itulah sebabnya kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, saudara perhatikan, Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi agar mereka memiliki perasaan yang sama, pikiran yang sama seperti yang ada di dalam pikiran Yesus dan perasaan Yesus. Saudara perhatikan ayat ke-5, coba lihat ayat 5. Apa kata firman Tuhan? Hendaklah apa? Sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin saudara.
Jadi Paulus bilang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, yaitu di dalam jemaat Filipi, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Jadi apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan, itu yang Paulus mau kita juga rasakan atau alami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, perasaan seperti apa, pikiran seperti apa yang harus kita teladani dari cara hidup Tuhan Yesus, saudara. Jadi apa yang Paulus katakan ini semua dia berbicara tentang cara hidup Tuhan Yesus, saudara. Nah, hal yang pertama yang saya mau tekankan kepada saudara, cara hidup Yesus, pikiran Yesus yang pertama adalah Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Amin. Oke, Tuhan Yesus tidak apa? Mementingkan dirinya sendiri. Saudara lihat sekali lagi di dalam ayat 3. Di situ dikatakan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan apa? Orang lain juga. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari teladan pertama yang Yesus berikan bagi kita yang harus kita teladani adalah tidak mementingkan diri sendiri. Amin saudaraku. Nah, roh yang sama ini Paulus katakan ada di dalam jemaat Filipi, dan saya berdoa supaya roh yang sama itu ada di dalam gereja di tempat ini. Amin saudara. Roh yang tidak apa? Mementingkan diri sendiri. Jadi apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan, semuanya untuk kepentingan orang banyak. Amin saudara. Apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan, semuanya untuk kepentingan seisi dunia, untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan semua orang saudara, untuk kepentingan saya dan saudara. Amin saudara. Itu yang Yesus pikirkan. Yang dia pikirkan saya dan saudara. Dia pikirkan dunia ini saudara. Dia pikirkan bagaimana menyelamatkan dunia ini, bukan memikirkan dirinya sendiri saudara. Saya percaya kalau Tuhan Yesus itu pribadi yang egois, yang mementingkan diri sendiri, saya yakin dan percaya Yesus tidak akan mau datang ke dunia. Amin saudara. Kalau dia pribadi yang apa? Egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, Tuhan Yesus akan membiarkan kita mati dan semua masuk neraka, gak ada yang diselamatkan. Tapi saudara lihat, kita lihat Yesus pikirkan adalah kita. Yesus pikirkan adalah saya dan saudara. Yang dia rasakan di dalam perasaan itu manusia yang berdosa. Amin saudara. Manusia yang perlu diselamatkan. Itulah sebabnya Yesus mau datang ke dalam dunia untuk saya dan saudara. Jadi sekali lagi, Yesus bukanlah pribadi yang egois. Amin saudara. Yesus bukanlah pribadi yang mementingkan diri sendiri. Jadi sekali lagi Paulus bilang, jangan kita hanya mencari apa? Kepentingan diri kita sendiri. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itulah sebabnya saudara, mari kita jadi anak Tuhan, kita jadi orang percaya, hidup kita nggak boleh egois. Amin saudara. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Mari kita lihat ada orang lain yang memerlukan saya dan saudara. Kepentingan mereka, baik itu secara rohani, dan saya percaya mungkin secara jasmani mereka juga membutuhkan saya dan saudara untuk apa? Menolong mereka saudara. Jadi hal yang pertama, mari kita teladani Yesus dalam cara hidupnya. Yesus itu tidak mementingkan dirinya sendiri saudara. Nah, saudara perhatikan, kita hidup di akhir zaman. Firman Allah berkata, pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, dan orang akan mencintai apa? Dirinya sendiri saudaraku. Menjadi hamba uang. Dan spirit seperti ini, saudara sadar atau tidak, roh ini sedang bekerja bahkan sampai ke dalam gereja, sampai kepada hamba-hamba Tuhan saudara. Ada roh yang cenderung mementingkan apa? Diri sendiri saudara. Itu roh akhir zaman saudara, yang harus kita perangi keluar dari dalam hidup kita. Amin saudaraku. Mari kita belajar untuk tidak hidup egois saudara. Jadi hati-hati dengan roh mementingkan diri sendiri di akhir zaman. Semakin datang masa yang sukar, semakin orang cenderung mengasihi diri sendiri dan apa? Mementingkan diri sendiri. Dia nggak peduli dengan orang lain. Itu roh yang sedang bekerja di akhir zaman. Jadi kita waspada saudara, supaya kita tidak hidup hanya untuk apa? Diri kita sendiri. Tuhan mau kita hidup untuk orang lain juga saudara, yang membutuhkan saya dan saudara. Jadi yang pertama, jangan mementingkan diri
sendiri. Amin saudara. Oke, ini hidup Yesus saudara. Lalu kita lihat yang kedua, apa yang Yesus punya yang harus ada pada kita saudara. Mari kita lihat sekali lagi di dalam ayatnya yang ketiga saudara, 4. Ya, ayat ketiga. Ulang lagi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya apa saudara? Hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Amin saudara. Hendaklah dengan apa? Rendah hati. Jadi cara hidup Yesus yang kedua adalah rendah hati. Saudara, itulah sebabnya Yesus berkata, Matius 11 ayat 29. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin saudara. Ini pikiran Yesus, ini hati Yesus, ini cara hidup Yesus yang harus kita teladani. Saudara, tidak mudah saudara dikatakan sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, itu tidak mudah. Saudara, tidak mudah kita menganggap orang lain apa lebih utama dari dirinya sendiri. Apalagi kalau saudara punya kedudukan, apalagi kalau saudara punya jabatan, apalagi kalau saudara punya uang, punya harta, punya kekayaan, punya gelar, punya titel. Saudara akan cenderung melihat orang lain itu lebih rendah dari saudara. Betul nggak saudara? Jangankan orang yang nggak kenal Tuhan, orang yang di dalam Tuhan bisa melakukan hal seperti itu. Tidak mudah saudara. Kita merasa kita punya karunia, kita merasa kita punya talenta saudaraku. Itu tidak mudah untuk melihat orang lain itu lebih apa? Utama. Kadang-kadang kita melihat orang lain itu sebagai rival kita atau pesaing kita. Saudara berpikir di gereja nggak ada rival, banyak saudaraku. Kadang-kadang kita saling bisa menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita nggak mau kalau ini naik bisa lebih dari kita. Betul nggak saudara? Kalau bisa dia ada di bawah kita saudara. Nah, roh seperti ini kadang-kadang merusak pelayanan saudaraku. Amin. Nah, saya berdoa tidak ada di tempat ini roh yang bersaing, sudah amin. Kita bisa melihat orang lain lebih utama. Orang kalau rendah hati, dia bisa melihat orang lain itu lebih dari dirinya sendiri. Amin saudara. Tapi kalau orang itu sombong, dia akan selalu melihat orang itu lebih kecil dari apa? Dirinya sendiri saudara. Dan kalau roh ini ada di dalam gereja saudara, ini sering merusak pelayanan saudara. Nah, saya bersyukur kalau saudara baca kitab Filipi dengan teliti, saudara lihat di sana nggak ada sama sekali pertengkaran, perselisihan di dalam gereja ini, aman. Mereka justru bersatu erat, amin saudara. Kenapa? Karena ada roh kerendahan hati di dalam gereja, amin saudara. Inilah yang Tuhan suka saudara. Jadi apa yang Yesus rasakan, apa yang Yesus punya, biar itu ada di dalam kita anak-anak Tuhan. Kita belajar rendah hati. Jangan anggap orang lain sebagai saingan saudara, amin saudaraku. Kita nggak bisa pelayanan seperti itu saudara, merusak diri kita sendiri, saudara merusak pelayanan saudara, merusak orang lain karena apa? Menganggap orang lebih dari, kita menganggap diri kita lebih dari orang lain saudara. Itu jadi saingan saudara. Dan itu yang membuat gereja bisa terpecah belah. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita lebih utama. Mari saudara kita belajar hidup dengan kerendahan hati, supaya pekerjaan Tuhan di sini maju. Amin saudaraku. Roh ini paling penting loh di dalam gereja. Apa sih ciri orang yang rendah hati itu, saudara? Orang rendah hati itu nggak suka pamer. Amin, saudara. Bilang nggak suka pamer. Saudara suka pamer? Suka pameran? Ada nggak yang suka pamer? Biasa di FB, saudara. Di FB itu banyak sekali pameran, saudara. Kalau saudara lihat. Nah, enggak pendeta jemaat sama semua saudara. Benar enggak? Betul enggak? Enggak usah pura-pura lah. Ada saudara, orang tuh kalau rendah hati dia enggak suka pamer. Saudara, perhatikan, jangan pikir saya enggak suka kalau saudara misalnya lakukan sesuatu enggak boleh masuk di media sosial. Enggak, saya enggak larang saudara. Tetapi kalau keseringan pamer, apalagi yang suka makan di restoran pamer. Saudara, tidur di hotel berbintang pamer. Hati-hati saudara. Apalagi saudara, banyak hal. Kadang-kadang tanpa kita sadar, ada orang yang seperti itu saudara. Dia makan enak,
tapi selalu masukkan di posting di Facebook. Saudara, saya punya cerita. Ada anak Tuhan, senang betul kalau dia makan enak, dia makan misalnya di big mall sana, lalu makan di Lembus atau makan di restoran mana, mesti masuk di media sosial. Jadi kalau dia lagi beli kebaya, ini ibu-ibu kebaya yang baru, mahal-mahal, dia pasang saudaraku. Dia pajang saudara. Nah istri saya bilang, ini ibu ini keterlaluan, delete aja kalau begitu masuk. Saya bilang jangan, biarkan saja dia berkembang terus. Tapi saudara tahu enggak, akibat pamer makanan, dia harus duduk di kursi roda saudara. Hati-hati. Ya, jadi sekarang dia dari restoran pindah ke kursi roda, saudaraku. Siapa yang bilang haleluya? Oke. Dari sudah duduk di kursi roda pun masih pamer saudaraku. Di ruang ICU masih pamer juga saudaraku. Bahkan sampai mati saudara, masih juga pamer saudaraku. Tapi bukan dia lagi, orang lain. Jadi dari makan enak, dia pamer. Habis itu apa saudara? Duduk di kursi roda, dia pamer saudara. Bahkan di ICU dia pamer sampai mati. Ada orang yang pamer juga dia di Facebook saudara. Saudara mungkin bingung, ini kenyataan saudara. Makanya jangan suka pamer. Amin. Yang wajar-wajar sajalah. Oke, yang membangun itu yang kita banyak masukkan di media sosial. Amin saudaraku. Kalau saudara lakukan hal-hal yang positif, silakan masukkan biar orang lain diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau masalah makan, minum, tidur di hotel enak-enak saudara pamer, ingat loh, ada yang kelaparan dia lihat saudara makan, itu orang nggak tahu diri betul saudaraku. Kalau itu seandainya keluarga saudara dekat yang lihat, itu orang nggak tahu diri. Saudara yang nggak bisa bantu keluarga, dia makan enak, saudara dia nonton lihat saudara di media sosial. Makanya punya hati seperti Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Ya yang wajar saja, jangan terlalu keseringan saudara. Apalagi orang rendah hati itu apa saudara? Gak pamer, mereka tidak suka mengiklankan diri mereka saudara. Tidak suka promosi diri. Orang-orang yang rendah hati itu orang yang paling tahu diri dan tidak akan lupa diri. Amin saudara. Amin. Tahu diri dan tidak lupa diri. Hati-hati saudara, harus jadi orang tuh tahu diri. Jangan kayak kacang lupa kulitnya saudara. Makan kacang kulitnya ditendang di mana-mana, dibuang. Saudara ketawa lucu. Tapi memang kadang-kadang kita seperti itu saudaraku. Haleluya. Mari kita ikuti cara hidup Yesus. Apalagi ciri orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu suka belajar dan mau diajar. Amin saudaraku. Ya itu, rendah hati, suka belajar dan mau selalu diajar. Saya berharap di gereja ini kita adalah orang-orang yang suka belajar dan mau selalu diajar. Amin saudara. Iya, orang yang rendah hati itu orang yang selalu bersedia diketahui apa adanya dia, saudaraku. Artinya terbuka dan jujur. Itu rendah hati, bersedia diketahui apa adanya. Jadi hidupnya itu nggak pakai topeng, saudaraku. Dia terbuka, dia jujur, itu rendah hati. Kalau salah berani ngaku salah. Amin saudara. Iya. Pria-pria sejati kita kalau salah kita harus berani ngaku salah. Amin saudaraku. Itu artinya saudara rendah hati. Ibu-ibu juga kalau salah berani ngaku salah kayak gitu loh. Itu rendah hati. Amin. Iya soalnya di pria sejati itu kita selalu diajarkan kalau salah pria sejati harus berani ngaku salah di depan istri. Kalau tidak saudara masih jadi laki-laki, belum jadi pria sejati. Amin. Oke. Jadi bersedia diketahui apa adanya, kita jujur, berani ngaku dosa saudaraku. Iya. Saudara pikir saya nggak berani ngaku dosa sama istri saya? Ngaku saudaraku. Ya kalau salah saya ngaku. Kamu ini rasanya saya mau ditonjok aja gitu. Tapi itu yang lalu, bukan yang sekarang saudaraku. Iya. Berani jujur, saudaraku. Istri saya tuh kaget, kelakuan kamu kok kayak gitu ya dulu ya. Nah, iyalah memang ya dulu masa lalu biarlah berlalu. Amin. Ini bukan lagu dangdut saudara. Masa lalu biarlah masalah. Oke, memang kita semua di sini banyak preman kok saudara. Yang lalu. Amin.
Ya, tapi sekarang lain saudara. Di dalam Tuhan tuh berubah. Haleluya. Oke, lanjut. Jadi itu apa? Rendah hati. Nah, saya mau katakan begini. Posisi yang paling menguntungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu ketika kita ada dalam kerendahan hati. Itu posisi yang paling menguntungkan. Kenapa saudara? Berkat itu selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Betul saudara? Angin selalu bertiup dari ketinggian ke tempat yang rendah. Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kalau saudara lihat air mengalir dari bawah ke atas, itu mesin yang bekerja saudara, bukan airnya. Betul nggak? Iya. Itu alkon yang bertindak saudara. Yang benar itu air turun dari atas ke bawah. Nah, kalau kita rendah hati saudara, percayalah Tuhan akan promosikan kita. Amin. Kalau kita rendah hati, Tuhan akan angkat kita. Kalau kita rendah hati, Tuhan akan tinggikan kita. Kalau saudara tetap rendah hati, berkat Allah akan turun, gak ada habis-habisnya dalam hidup kita. Amin saudara. Kesombongan itu yang menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita, baik jasmani maupun rohani. Amin saudara. Yang ketiga, nah ini lebih seru lagi nih. Yang ketiga, coba saudara lihat ayat 6. Baca sama-sama. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin saudara. Poin yang ketiga, apa sih yang kita harus pelajari dari kehidupan Yesus? Poin 3, tidak mempertahankan hak. Amin saudara. Katakan sama-sama, tidak mempertahankan hak. Saudara lihat, ini sifat Yesus. Tadi dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai apa? Milik yang harus dipertahankan. Artinya Yesus itu berani melepaskan haknya saudara. Yesus itu berani mengalah saudara, demi saya dan saudara. Nah, mempertahankan hak saudara. Kita melihat firman Allah berkata, yang walaupun dalam apa? Rupa Allah saudara, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi saudara perhatikan, Tuhan Yesus itu setara dengan Bapa. Amin saudara. Dia selevel dengan Bapa dalam hak karakter, sifatnya, kedudukan, kemuliaan, keagungan, kebesarannya di surga itu sama dengan apa Bapa saudara. Tetapi firman Allah berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, setara dengan Allah, selevel dengan Allah, tidak mempertahankan haknya itu sebagai milik yang harus dipertahankan saudara. Jadi dengan kata lain, Yesus itu berani melepaskan apa? Haknya. Dia berani mengalah demi siapa? Demi saya dan saudara. Amin saudaraku. Dia berani melepaskan haknya saudara. Nah perhatikan, sekalipun dia sama dengan Allah. Nah saudara, saya mau katakan hari-hari ini ada ajaran yang begitu merendahkan Tuhan Yesus. Dan saya marah saudara dalam hati saya. Saya pernah lihat satu YouTube, ada seorang hamba Tuhan. Yesus itu kan derajatnya lebih di bawah Bapa, saudaraku. Lalu dia bikin ilustrasi, Yesus itu hanya utusan Allah. Ini pendeta yang ngomong saudaraku. Lalu dia bilang apa? Contoh di Indonesia, kita punya presiden yang nama Joko Widodo. Lalu Presiden Joko Widodo utus Prabowo pergi ke luar negeri, saudaraku. Dia pakai ilustrasi seperti itu. Nah, berarti yang diutus itu lebih rendah daripada yang mengutus. Saudara perhatikan. Waktu saya lihat itu saudara, di dalam roh saya itu marah saudara. Saya bilang ini kalau ada pendeta ini di sini, saya berani mau berdebat dengan dia saudara. Kutip ayat-ayat semua dari Injil Yohanes. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapa. Berarti Yesus lebih rendah dari Bapa. Amin saudaraku. Lihat, Bapa lebih besar dari aku, saudara. Nah, ini firman ini itu di YouTube itu ada, saudara. Jadi Yesus itu sangat direndahkan, saudaraku. Jadi sepertinya levelnya itu di bawah Bapa. Nah, kalau levelnya Yesus di bawah Bapa, berarti Roh Kudusnya levelnya di bawah Yesus lagi kalau gitu. Iya kan, saudara? Benar enggak? Iya. Nah, ini ajaran yang enggak benar. Nah, kita tolak. Amin, saudaraku. Yesus tetap, mereka enggak pernah pakai ayat ini, saudara. Mereka enggak pernah kutip ayat ini. Coba saudara lihat YouTube yang merendahkan Tuhan. Ini ayat nggak ada. Yang walaupun dalam rupa Allah.
sama dengan Allah, sederajat dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin, saudaraku. Itu beda Yesus dengan Lucifer, saudara. Yesus berani melepaskan haknya. Bagaimana dengan Lucifer, saudara? Dalam bahasa Inggris, to robbery, artinya Yesus tidak merampok apa yang menjadi miliknya, saudaraku. Beda dengan Lucifer. Lucifer ingin menjadi sama dengan Allah. Itu bedanya, saudara. Lucifer itu pribadi yang begitu ingin merampas takhta Allah, ingin duduk di takhta Allah, menjadi sama dengan Allah. Kalau saudara baca di dalam Yehezkel, di dalam apa lagi? Yesaya, kita akan temukan ayat-ayat firman, aku hendak naik menyamai yang maha tinggi. Aku hendak duduk di bukit pertemuan, terus dan seterusnya. Jadi saudara lihat, setan itu, Lucifer itu sebelum dicampakkan, saudara, dia itu kepingin selalu menjadi sama dengan Allah. Nah, saudara, saya nggak bisa bayangkan kalau seandainya yang duduk di takhta Allah itu si Lucifer ini, apa jadinya dunia ini, saudara? Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau yang memerintah itu siapa tadi? Lucifer, yang ambisi, saudara. Tapi Tuhan nggak mengizinkan itu terjadi di surga. Dalam waktu seketika dia dilemparkan ke bumi. Amin, saudara. Anak kesombongan. Jadi beda Yesus dengan siapa? Lucifer. Yesus melepaskan hak. Lucifer ingin menjadi sama dengan Allah. Nah, ini yang rusak, saudara. Jadi kita belajar, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk melepaskan hak-hak kita. Amin, saudara. Seperti Yesus tidak mempertahankan haknya, saudara. Dia rela mengalah, meninggalkan semua kesenangannya, kenyamanannya, dan rela menderita karena saya dan saudara. Itu Yesus, saudara. Dia tidak mempertahankan apa yang dia merasa nyaman, enak di surga, saudara. Tapi karena saya dan saudara, dia rela mengalah, melepaskan semua karena saya dan saudara. Jadi saudara, mari kita jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, tidak mempertahankan hak-hak kita, saudara. Saya mau katakan, apa yang kita anggap dalam hidup kita, itu adalah hak milik kita. Sebetulnya itu bukan milik kita. Amin, saudaraku. Hak kita tuh hanya hak pakai. Perhatikan anak Tuhan, hak kita hanya hak apa-apa pakai, bukan hak milik. Semua adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya jangan mempertahankan hak saudara. Kadang-kadang kita merasa itu uang saya, itu harta saya, itu kekayaan saya, apalagi itu mobil saya, apalagi itu rumah saya, dan sebagainya, saudara. Kita merasa itu milik kita, padahal sebetulnya semuanya milik Tuhan. Nah, kalau saudara bilang milik saudara, saya mau tanya, kalau Tuhan nggak kasih saudara kekuatan, bisakah saudara kerja cari makan? Gak bisa. Amin, saudara. Jadi apapun yang ada pada kita itu milik Tuhan. Hak kita bukan hak milik tapi hak pakai, saudara. Itulah sebabnya, saudara, kalau Tuhan minta sesuatu dari kita, jangan pernah mempertahankan itu habis-habisan. Amin, saudara. Kita belajar lepaskan sama seperti Yesus, saudara. Dia rela tinggalkan surga, kenyamanan, keindahan surga untuk saya dan saudara. Makanya saya setuju dengan apa yang pernah dikatakan oleh Joyce Meyer. Joyce Meyer bilang begini, kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali Tuhan izinkan kita merasakan ketidaknyamanan agar orang lain bisa memperoleh sesuatu dari hidup saya dan saudara. Saya aminkan itu. Amin, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan saudara merasa apa? Ketidaknyamanan, supaya orang lain bisa mendapatkan sesuatu dari hidup saya dan saudara. Saya ngomong seperti ini, saudara, ini bukan sekedar teori. Saudara, saya pergi ke Ujub Bilang, itu pengorbanannya nggak sedikit, saudara. Tidak enak, saudara, makan di sana itu nggak ada makanan yang enak, saudara. Karena saudara mau pergi coba aja. Saya itu karena kepingin makan bakso, itu pentolnya gede, saudaraku. Saya belilah bakso itu, saudara, 2 biji besar sekali. Lalu ada yang baksonya yang kecil-kecil gitu, saudara. Waktu saya lihat ngiler juga kepingin makan bakso. Saya mau tahu ini sama nggak dengan di Samarinda. Waktu saya makan, saudara, itu asin kepahit-pahitan, saudaraku. Makan itu bisa sampai terasa di ubun-ubun gini loh, saudara. Asinnya itu sampai di sini, saudara. Saya asin betul, saudara. Lalu beli nasi goreng juga, sama juga rasanya, asin juga, saudaraku. Jadi saya bilang, rupanya tidak ada makanan enak di tempat ini, saudara. Itu kesimpulan saya, saudara. Karena terbiasa kita kan di kota tuh pilihannya banyak itu, saudara. Saya di sana, itu mau dapat makanan enak, saudara, sulit.
Nggak nyaman saudara. Dari segi apalagi cuaca, itu panasnya luar biasa saudara. Makanya saya di sana sering pakai skincare saudara, bukan cewek aja. Jujur, saya beli skincare saudara, yang gede-gede, biar tahan 1 bulan, 2 bulan kayak gitu. Supaya kalaupun saya disengat panas matahari, masih ada skincare saudaraku. Karena panas banget saudara. Biar siang saudara itu ada kipas di hadapan, tetap rasa panas, nggak nyaman sama sekali udara di sana saudara. Istri saya bilang, aduh capek juga tinggal di sini. Kata sebelah udah sabarlah, kita nggak tahu sampai seberapa lama kita di sini, terserah Tuhan lah, saya bilang kayak gitu. Jadi kalau saudara mau bilang enak nggak enak saudaraku, tinggal di sana. Saya sudah hampir 6 bulan di sana saudara. 3 minggu di Ujung Bilang, 1 minggu di Samarinda. Dan saya merasakan banyak ketidaknyamanan, tapi saya ingat apa yang dikatakan Joyce Meyer. Kadang-kadang kita harus merasakan ketidaknyamanan supaya orang lain bisa dapat sesuatu dari kita. Kalau saya nggak kayak gitu, nggak ada orang bertobat saudara. Nah itu yang saya rasakan. Jadi kalau saya khotbah saudara kepada saudara, saya rasakan, makanya saya ngomong saudaraku. Jadi bukan teori, tetapi saya alami sendiri saudara dalam hidup saya. Saudara mau rasakan ketidaknyamanan agar orang lain bisa mendapatkan sesuatu dari hidup saudara? Yesus merasakan ketidaknyamanan karena saya dan saudara. Tidak mempertahankan haknya. Amin. Oke, lalu lanjut saudara. Mari kita lihat bagian yang keempat. Apa yang kita perlu pelajari dari Yesus? Punya hati seorang hamba. Amin. Lihat ayat 7. Sama-sama saudara perhatikan. Kita baca ayat 7 sama-sama. 1, 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan apa? Manusia. Saudara lihat yang keempat. Apa yang Yesus rasakan, apa yang Yesus punya. Dia menjadi seorang hamba, saudara. Itulah sebabnya dalam Matius pasal 20 ayat 28 firman Allah berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Amin saudara. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi saya dan saudara, bagi tebusan banyak orang. Saudara tahu, pelayanan seorang hamba yang paling rendah, yang paling pernah dilakukan oleh Yesus adalah apa saudara? Mencuci kaki murid-murid. Itu pelayanan apa? Yang paling rendah, yang pernah Yesus lakukan di dalam hidupnya. Makanya di dalam Yohanes 13 ayat 15, situ firman Allah berkata, Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin, saudara. Yohanes 13 ayat 15, punya hati apa? Hamba. Ini yang ada pada Yesus. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita punya hati hamba. Amin, saudara. Ya. Mau melayani, hamba itu taat saudara. Kalau diperintah nggak pernah melawan. Amin. Apa yang majikannya suruh dia lakukan. Saudara lihat Yesus itu punya hati hamba. Bapak suruh dia datang ke dunia, dia datang. Amin saudara. Cuci kaki murid-murid, dia lakukan itu. Yesus bilang apa yang aku lakukan, lakukan juga. Perbuat juga sama seperti yang aku lakukan. Mari kita punya hati hamba di dalam melayani Tuhan saudaraku. Jangan punya hati bos, saudara. Hamba Tuhan itu mesti jadi teladan, saudara. Kita tidak hanya perintah-perintah orang, tetapi kita harus juga melakukan. Ada hamba Tuhan yang memang tipenya bos, saudaraku. Ini. Lakukan. Ya dia sendiri nggak pernah mau lakukan, saudara. Kalau saudara punya pemimpin model kayak begitu, kasihan, saudara. Kita mau pemimpin tuh jadi contoh, amin, saudara. Kalau mereka suruh orang lain lakukan sesuatu, mereka terlebihlah lakukan dulu saudara. Maka dengan mudah kita perintah orang, mereka lakukan karena mereka lihat saudara. Kita lakukan. Mari kita jadi contoh di dalam hal menjadi seorang hamba. Sama seperti Yesus saudara. Dia melayani kita, datang menjadi hamba karena saya dan saudara. Datang untuk melayani saya dan saudara. Itulah sebabnya hati ini harus ada di dalam hati kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Saudara punya hati hamba, saudara melayani, saya percaya Tuhan pasti memberkati pelayanan kita. Amin saudara.
Tidak semua hamba Tuhan itu punya hati hamba. Namanya saja hamba Tuhan, tapi nggak punya hati hamba, saudara. Saya sering kali pelayanan keluar kota. Saya kepingin tahu, mau pingin coba ini pendeta ini punya hati hamba nggak, saudara? Kadang-kadang saya biarin tas saya kayak gitu aja, saudara, di bandara. Dan saya mau lihat dia respon nggak, saudara. Ada yang nggak respon, saudaraku. Oke, nggak apa-apa. Tapi ada yang cepat, saudara. Ketika saya datang gitu, Pak, sini tasnya. Saya bawa, saudaraku. Nah, biasanya orang yang punya mental seperti ini, kadang-kadang mereka tuh jadi pengusaha, saudara. Jadi dari pengusaha jadi pendeta. Jadi mental itu masih belum berubah, saudaraku. Jadi karena dia terbiasa perintah apa, anak buahnya, sampai jadi hamba Tuhan pun mental seperti itu masih belum dibuang, saudara. Tapi kalau hamba Tuhan benaran, saya perhatikan, saudara, saya sampai di bandara pegang tas, dia langsung tarik tas saya, Pak, saya yang bawa, saudara. Saya berkata, berarti kamu masih punya apa? Hati hamba. Saudara, saya mau cerita, mungkin kita di sini tidak pernah kenal namanya pendeta Yeremia Rim. Saudara pernah dengar? Itu hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, saudaraku. Saya pernah jadi worship leader untuk KKR-nya dia di Samarinda, dan saya lihat khotbahnya hebat. Kalau saya dengar kesaksian dia, nangis, saudara. Kenapa? Dia itu setiap kali ada hamba Tuhan datang berkhotbah di Malang sana, di Surabaya, dia selalu bawa tas. Dia ambil, dia jinjin, saudara. Siapapun pendeta, kesaksiannya dia selalu bawa tas mereka, saudara. Kemanapun mereka pergi, dia cuma bawa tasnya, saudara. Itu kesaksiannya dia, saudara. Memberkati hidup saya. Dan dari hanya bawa tas pendeta, dia jadi pendeta terkenal, saudara. Jadi hamba Tuhan terkenal. Kenapa? Karena punya hati hamba. Amin, saudara. Saudara dengar kesaksian dia, nangis, saudara. Setiap pendeta siapapun yang gak peduli, mau dari luar negeri, dalam negeri sama, saudara. Pak, saya bawakan tas. Kemana mereka ke hotel dia bawa, kemana mereka pelayanan dia ikut, hanya bawa tas, saudaraku. Dan dia bilang dari situlah saya mulai diangkat oleh Tuhan pelan-pelan. Dan dia jadi seorang hamba Tuhan terkenal di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, saudara. Luar biasa, kalau saya pernah ketemu dengan orang yang luar biasa. Mari kita jadi hamba, amin, saudara. Mari melayani punya hati hamba, saudara. Supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin maju, amin. Semakin diberkati Tuhan karena ada hati hamba. Yang terakhir, yang ke-8. Ayat 8 baca sama-sama lagi, saudara. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, poin yang kelima, ketaatan Yesus. Saudara, yang kita perlu teladani, saudara. Firman Allah berkata, dalam keadaannya sebagai manusia, saudara, ia telah merendahkan diri dan taat. Bukan saja taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, saudara. Jadi suatu ketaatan yang luar biasa. Taat itu biasa, tetapi taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Paulus jelaskan luar biasa, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat, saudaraku. Ini ketaatan Yesus, saudaraku. Nah, kita mau belajar bersama-sama, mari kita belajar untuk hidup taat seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Taat sampai apa, mati, saudara. Jadi ketaatan Yesus itu sampai rela berkorban bagi saya dan saudara. Nah, kita mau belajar taat, kita mau belajar berkorban sama seperti Tuhan Yesus sampai mati, saudara. Biar kebenaran-kebenaran ini ada di dalam roh saya dan saudara. Ketaatan kita yang Tuhan tuntut. Amin, saudara. Di dalam kita melayani, saudara, jangan lupa ini satu. Sekalipun paling terakhir, tetapi ketaatan itulah kunci saudara diberkati oleh Tuhan. Dalam pelayanan, saudara bekerja, kalau saudara taat, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Karena apa? Ketaatan. Mari kita taat melayani Tuhan. Amin. Mari kita taat beribadah. Amin, saudara. Taat melakukan firman Allah. Taat apa lagi? Melakukan yang terbaik, memberi, saudara, menolong orang. Apa yang Tuhan perintahkan, taat itu, saudara. Dan saya percaya ketika saudara taat, saudara akan melihat berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam hidup saya dan saudara. Karena saya percaya ketaatan adalah kunci keberhasilan dalam hidup saya dan saudara. Dalam pekerjaan, di dalam melayani Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita karena kita taat kepada Tuhan. Amin, saudara. Belajar taat
Semua katakan taat. Taat. Saudara baca taat, itu dari depan ke belakang, dari belakang ke depan sama enggak saudara? Sama ya? Saya juga heran, taat, taat. Artinya tidak boleh tidak, harus saudaraku. Jadi pagi hari ini kita belajar ketaatan. Jadi saudara rindu diberkati Tuhan, amin. Saudara rindu lihat pekerjaan Tuhan di tempat ini maju, amin. 5 hal ini saudara, kalau ada di dalam gereja, saya percaya gereja ini mesti diberkati oleh Tuhan. Karena kita meneladani cara hidup Yesus, amin. Ada 5, yang pertama tadi apa saudara? Masih ingat nggak? Tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, tidak mempertahankan hak. Yang keempat, menjadi apa? Hati seorang hamba. Lalu yang kelima, taat. Oke, ini 5 kunci keberhasilan di dalam hidup kita, di dalam pelayanan. Kalau roh ini ada saudara dalam hidup kita. Saudara mau hidup kita diberkati Tuhan ya, amin. Oke, lakukan 5 hal ini. Hidup cara seperti Yesus melakukannya saudara dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini firman Tuhan cukup sampai di sini. Kita renungkan bersama-sama firman Tuhan hari ini saudara. 5 hal penting meneladani cara hidup Yesus. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Kami saudara merenungkan firman Tuhan yang baru saya sampaikan. Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Yesus tidak mempertahankan hak-haknya. Sekalipun dia sama seperti Allah, sederajat, selevel dengan Allah. Dia rela mengalah, dia rela melepaskan semuanya karena saya dan saudara. Dia punya hati seorang hamba yang mau selalu melayani taat kepada Bapanya di surga. Dan ketaatan sampai berkorban, sampai mati di kayu salib. Tuhan mau, Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti pada Tuhan kita Yesus Kristus. Renungkan firman ini saudara. Sederhana, tapi Tuhan mau itu ada di dalam gereja ini, ada di tempat ini. Kita rindu pelayanan di sini diberkati Tuhan semakin dahsyat, semakin lebih lagi. Mari berdiri bersama-sama dengan saya saudara. Kita nyanyikan pujian kasih yang terindah. Yes, makasih Bapak. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan
Selamatkan Engkaulah harta yang tak terhingga, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau. Oh haleluya, katakan karya terbesar. Bersyukur untuk karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup, menyelamatkan kita, pengorbananmu yang selamatkan Tuhan. Engkaulah harta yang tak terhingga, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, yes. Mari sama-sama katakan lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Mari kita sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, karya terbesar, karyamu besar Tuhan, karyamu yang menyelamatkan kami. Engkau harta yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat ketaatanmu Tuhan. Engkau taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur untuk karyamu yang besar. Terima kasih Tuhan. Biar kami berpikir seperti Engkau, biar kami merasa seperti apa yang Kau rasakan Tuhan. Biar hatimu Engkau taruh di dalam hati kami, biar hati Yesus ada di dalam hati kami. Engkau lawat kami Tuhan, hati yang mau melayani, hati yang mau berkorban, hati yang tidak mau mempertahankan hak-hak, kerendahan hati, roh yang tidak mementingkan diri sendiri. Ada di dalam anak-anakmu di tempat, ada di dalam kami hamba-hambamu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kami memiliki cara hidupmu Tuhan. Terima kasih Yesusku, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau kasih, Engkau
luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara renungkan firman Tuhan pagi hari. Biar cara hidup Yesus ada di dalam gereja. Mulai dari kita pemimpin sampai kepada jemaat. Roh yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita ada karena orang lain membutuhkan kita. Kerendahan hati di dalam kita melayani Tuhan. Tidak merasa orang lain sebagai pesaing kita, rival kita, saudara. Tetapi dia adalah rekan sekerjamu di dalam pelayanan. Biar itu ada dalam gereja, roh itu ada di roh kerendahan hati. Mari kita lepaskan apa yang kita anggap itu hak kita. Jangan genggam erat-erat milik Tuhan dalam genggamanmu. Ketika Tuhan memintanya, kau akan melepaskannya. Tidak mempertahankan, artinya kita rela mengalah. Rela melepaskan apapun. Supaya kita bisa melayani orang lain. Bisa jadi berkat bagi banyak orang. Miliki hati seorang hamba yang taat, yang tidak pernah protes kepada Tuhan. Ketika Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, lakukan itu dengan segenap hati. Karena kita hamba. Kita tidak punya hak untuk protes Tuhan, saya tidak mau. Kalau saudara ada yang Tuhan perintahkan, saudara suka melawan, saudara suka berontak kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara sadar bahwa kita adalah hamba Tuhan. Apa yang Tuhan suruh saudara harus lakukan. Apapun pelayanan yang Tuhan suruh lakukan itu dengan segenap hati. Karena kita adalah seorang hamba. Dan mari kita taat seperti Tuhan Yesus. Biar roh ketaatan itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Ketaatan adalah kunci keberhasilan hidup saya dan saudara. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saudara bekerja dimanapun, kalau saudara taat, Tuhan pasti akan memberkati hidupmu saudara. Paling memiliki roh yang taat kepada Tuhan. Ini yang ada pada Yesus. Dan Tuhan Yesus mau itu ada pada kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, aman disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari katakan sekali
surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, menasihati kami, menegur kami, mengarahkan kami, supaya kami memiliki cara hidup seperti Tuhan Yesus. Hamba berdoa, apa yang Kau rasakan, apa yang Kau pikirkan, itu juga yang kami rasakan dan kami pikirkan Tuhan. Kami berdoa biar kami tidak menjadi penghalang bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Tapi kami mau supaya hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Karena apa yang Yesus rasakan, apa yang Yesus pikirkan itu ada di dalam roh kami. Kami mau buang semua roh egois, roh mementingkan diri sendiri dari dalam hati kami. Kami mau tolak semua roh kesombongan dan keangkuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan. Tuhan, kalau kami masih mempertahankan hak-hak kami merasa apa yang ada pada kami adalah milik, kami sadarkan kami Tuhan, bahwa apa yang kami miliki adalah milik Tuhan. Dan sewaktu-waktu ketika Tuhan meminta itu, kami dengan rela menyerahkannya, karena itu bukan milik kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami belajar melepaskan, kami akan menerima berlipat kali ganda berkat Allah di dalam hidup kami, karena kami lepaskan Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba Tuhan untuk melayani. Roh ketaatan ada di dalam jemaat di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar jemaat yang ada di gereja GKKD adalah jemaat yang taat, yang mau berkorban Tuhan Yesus. Sehingga gereja ini akan semakin maju, semakin berkembang. Ada banyak jiwa yang diselamatkan lewat pelayanan di tempat ini Tuhan. Dan biar nama Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Meteraikan Roh Kudus itu terus berbicara dalam roh kami lebih keras, lebih kuat lagi Tuhan di hari-hari, di zaman akhir di mana kami hidup ini Tuhan. Dan kami mau taat melakukan firman Allah. Terima kasih berkati Tuhan gereja yang berkati hamba-Mu Pak Ellison istri, seluruh pengurus hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang ada di sini. Kami mau Tuhan punya hidup seperti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini firman-Mu, ini hati-Mu Tuhan buat gereja di sini, yang hamba boleh sampaikan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke, puji Tuhan. Percaya kita semakin dikuatkan oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih juga buat Pak Simon untuk pelayanannya, semakin diberkati juga untuk pelayanannya semakin dipakai Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kesaksian kalau ada di antara Bapak Ibu Jemaat. Oke, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Shalom. Shalom bagi kita semua yang ada di tempat sini. Shalom juga yang bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di pagi hari ini secara online atau Zoom. Kita akan mendengarkan pengumuman di minggu ini tanggal 2 Juni 2024. Pengumuman yang pertama, ya, ini ada proses pembangunan gereja tahap 2 ya. Kita sudah memasuki progres pembangunan tahap kedua. Jadi di sini kita mohon dukungan doa dan dana partisipasi dari seluruh jemaat GKKDN Kristus Samarinda. Ya, ini sudah nomor rek sudah tertera. Ini atas nama GKKDN Kristus Samarinda. Bapak Ibu bisa kalau diberkati Tuhan bisa memberkati pembangunan gereja tahap 2 ini. Juga Bapak Ibu juga bisa memberikan secara langsung di amplop-amplop persembahan. Di situ ada tulisan untuk pembangunan gereja. Jadi Bapak Ibu yang sudah dibagi oleh Aser
Ada di amplop situ ada pembangunan gereja, bisa memberikan secara langsung. Ya, yang kedua, ya ini bagi seluruh pelayan yang sudah terlibat melayani. Nanti Sabtu tanggal 8 Juni 2024 itu ada seminar memperlengkapi para pelayan. Itu hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 jam 18.00 WITA atau jam 6 sore di tempat ini. Jadi mohon kehadirannya bagi kita yang sudah terlibat pelayanan bisa mengambil bagian dalam seminar memperlengkapi pelayan. Ini pembicaraan mungkin dari Bapak Leonardo Mangunsong. Ya, lanjut. Ya, di hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 itu jam 17.00 kita akan melaksanakan special meeting, ya, ibadah special meeting GKD and Cristo, ya. Ini pembicaranya tadi. Kalau hari Sabtu tanggal 8 itu ada seminar memperlengkapi para pelayan. Di hari Minggunya itu special meeting dan pembicaranya itu Bapak Pendeta Leonardo Mangunsong. Jadi kita mari seluruh jemaat diingatkan kembali, minggu depan kita ada special meeting. Mari kita mengajak teman-teman kita, kerabat kita, orang-orang yang kita layani untuk dapat mengikuti ibadah special meeting pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 jam 17.00 atau jam 5 sore di tempat ini. Lanjut. Ya, ini bagi yang sudah pemuridan, ini ada bahan PA yang tersedia itu. Yang pertama ada SMKS 2 buku, KD1 4 buku, KD2 1 buku, KD3 2 buku. Ya, ini yang sudah memuridkan atau dalam tahap pemuridan bisa, kalau ada belum ada buku bisa memesan bisa menghubungi Saudara Riri, ya, nomor HP tertera di layar. Ya, lanjut. Ya, ini Bapak Ibu Gembala serta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 2 Juni sampai 8 Juni 2024. Yang pertama itu tanggal 3 Juni ada Adedean Gefaril Siahaan. Ini anak dari Bapak Freddy. Ya, tanggal 3 Juni. Yang tanggal 5 Juni 2024 ini ada Alona Ariela Rosanli. Ya, Bapak dari ayahnya siapa? Rosanli. Hendrikus. Oh ya, Bapak Hendrikus. Ya, Alona. Yang ketiga ini yang dinanti-nantikan, Bapak Yusuf Gagarin Sweta atau Pak Garin, Bapak Untung, 6 Juni. Bisa berdiri Bapak Garin. Nah, ini selamat ulang tahun Bapak Garing, kita tunggu undangannya. Yang berikutnya ada Pranika. Nah, ini Pranika Dian Dini tanggal 7 Juni. Ini Tanjung Selor, Pospoi Tanjung Selor. Ya, selamat ulang tahun bagi kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Ya, ini bagi mungkin yang muda-muda aja nih. Soalnya saya sudah pernah mengikutinya, nggak bisa sama lagi yang dengan yang muda-muda. Baru lari kejar bola sudah napas ngos-ngosan. Jadi mungkin saya bisa menganjurkan bagi yang masih muda-muda bisa bergabung dalam Fun Mini Soccer. Ini setiap Sabtu jam 8 pagi bertempat di Parves Mini Soccer. Ya, info lebih lanjutnya bisa hubungi Bang Daud. Atau yang bapak-bapak yang umurnya agak ini, enggak apa-apa. Jalan aja. Kalau ada dapat bola langsung tendang aja, enggak apa-apa. Enggak usah
terlalu lari ke sana kemari, nanti capek. Ya, lanjut. Ya, ini ada beberapa pelayanan yang rutin kita laksanakan tiap minggunya. Yang pertama ini ada pelayanan keluarga. Ini ada 5 komsel. Komsel yang pertama ada Komsel Sion, Harmoni 1, Harmoni 2, Komsel Kolose, Komsel Lojanan. Ini setiap hari Rabu jam 7 malam di masing-masing komsel. Dan di awal bulan ini biasanya itu ada komsel gabungan keluarga. Nanti tunggu informasinya, info selanjutnya mungkin di grup GKKD, karena awal bulan biasanya dilaksanakan komsel gabungan. Jadi bisa menghubungi para koordinator, di situ ada tertera nomor kontak personnya. Yang di Komsel Sion ada Bapak Bung Noke, ya Bung Noke. Yang Komsel Harmoni 1 saya sendiri, Bapak Randy. Komsel Harmonis 2 ada Pak Wanto. Komsel Kolose 3 lagi, sorry. Ini soalnya Harmoni 1, Harmonis 2 akhirnya Kolose 3 lagi ini. Komsel Kolose Bapak Kiseng, Komsel Lojanan itu ada Bapak Lisbon. Ya, lanjut. Ya, ini ada pelayan pinggiran kota ini ada 2 tempat ya. Ini ada 2 tempat, yang pertama di Lobua dan di Tanah Merah. Kalau di Lobua itu setiap hari Jumat jam 5 sore di tempatnya Pak Kucang. Yang di Tanah Merah itu setiap hari Sabtu jam 5 sore juga. Jadi Bapak Ibu yang memiliki saudara yang berdomisili daerah seputaran Lojanan, Lobakung, Lobua bisa bergabung di pelayan pinggiran kota Lobua yang ada di Sungai Siring, Lempake dan sekitarnya, bisa bergabung di Tanah Merah. Kontak person bisa menghubungi Ibu Monika Uli Gulto. Nomor kontak person tertera di depan. Lanjut. Ya, ini ada Tom Community bagi profesional muda, karyawan, karyawati, dan pengusaha. Ya, mari datang bersama-sama bersekutu bersama Tom Community setiap Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Jadi diingatkan bagi profesional muda, karyawan dan karyawati dan pengusaha bisa bergabung dengan Tom Community. Lanjut. Ini ada formulir bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau terlibat pelayanan, bisa mengisi formulir, bisa diambil di saudara Erik dan Johan. Ini ada catatan, formulir hanya boleh diambil oleh pembimbing. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau terlibat dalam pelayanan bisa mungkin konsultasi dengan para pembimbingnya, dan kalau para pembimbingnya sudah mengokekan, bisa dari para pembimbing bisa mengambil formulir, dan bisa saudara-saudara yang mau terlibat pelayanan bisa mengisinya formulir tersebut, form. Lanjut. Ya, ini ibadah raya. Tadi pengumuman sebelumnya itu kan tanggal 9 nanti kita ada special meeting. Jadi minggu depan itu tanggal 9 Juli 2024 ibadah kita hanya satu kali jam 5 sore di tempat ini. Jadi diingatkan bagi kita semua jemaat GKDN Kristo, minggu depan tanggal 9 Juni tahun 2024 kita akan melaksanakan ibadah special meeting hanya satu kali jam 5 sore. Yang terakhir tadi saya lupa, kami segenap dari Bapak Gembala, Ibu Gembala mengucapkan terima kasih untuk Pak Simon yang sudah melayani kami, Pak. Terima kasih Tuhan. Yesus memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih, Pak. Terakhir bagi Bapak Ibu yang baru pertama hadir mengikuti ibadah
di pagi hari ini bisa bangkit berdiri di tempat dulunya. Kalau ada, pandang kiri kanan depan belakang. Kalau ada muka-muka yang baru, tidak ada ya. Mungkin itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Randy yang sudah sampaikan pengumuman. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Bisa bangkit berdiri, boleh kita persiapkan. Mungkin yang belum mendapatkan amplop persembahan boleh mengangkat tangannya. Bisa nanti sampaikan ke Asar. Oke, itu kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dan kita memberikan persembahan kita. tebus dosa, sungguh nyata mata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Kita katakan lagi. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, amin. Hanya Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk. Mari kita katakan sama-sama lagi. Nyata kasih-Mu, amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami mau terus mau katakan, Kau baik Tuhan, terima kasih. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hati. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita kasih Tuhan luar biasa bagi Allah kita. Yes, terima kasih Tuhan.
bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang berlimpah atas kami. Kami bersyukur, kami memuliakan Engkau. Terima kasih kalau Engkau membawa kami, memimpin kami sampai ke tempat ini. Kami bisa memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Kami bisa bermazmur bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar, sehingga kami ada taat sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar atas kami Tuhan. Terima kasih untuk pastimu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami Tuhan, yang sudah mendengar firman-Mu. Engkau yang membawa kami untuk taat kepada Engkau Tuhan, untuk mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih untuk pastimu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Roh-Mu yang mengurapi dia lebih lagi Tuhan, yang memakai dia dengan dahsyat Tuhan. Engkau memakai dia yang luar biasa Tuhan. Engkau yang mengurapi dia lebih lagi Tuhan daripada apa yang kami sudah dengar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah memberkati Engkau Tuhan dan memberikan persembahan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati apa yang kami persembahkan Tuhan. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang mengurapi dan memakai kami Tuhan, untuk menggunakan keuangan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan sampai ke seluruh dunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hati kami yang sudah memberkati Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan pulang Tuhan dan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berkati kami, Engkau mencurahkan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan Tuhan dalam minggu-minggu ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan, mengurapi kami, memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami dalam berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.